Dunia yang terbalik. Dunia yang terbalik. Sebaliknya. Suasana hutan. Di malam hari terasa dingin, sepi dan menakutkan. Hanya ada suara para binatang saja di malam hari. Seharusnya semua binatang sudah tertidur lelap. Namun ada satu binatang yang mengendap-endap memasuki sebuah halaman rumah. Siapakah dia? Ia adalah Rubah. Malam itu ia mengendap-endap di samping rumah kelinci. Kepalanya menengok ke kanan dan ke sana kemari untuk memastikan tidak ada hewan lain yang melihatnya. Sebentar lagi aku akan masuk ke rumah kelinci dan mengambil kalung yang indah itu, kata Rubah dalam hati. Sesampainya di teras rumah, Rubah langsung menjalankan aksinya. Ia mencungkil jendela rumah kelinci terlebih dahulu agar bisa masuk. Bruk, prak, prang. Sayangnya, jendela itu malah roboh dan menimpa rumah Rubah hingga menimbulkan suara berisik. Kelinci pun keluar dan memergoki aksi Rubah. Namun, bukannya minta maaf, Rubah justru marah-marah pada kelinci. Bagaimana kau membuat jendela yang rapuh seperti ini? Lihatlah, gara-gara jendelamu ini, aku jadi jatuh dan tertimpa masalah. Jika aku sakit, memangnya kau mau bertanggung jawab? Percekcokan pun terjadi antara kedua hewan itu. Setelah ini, aku akan lapor pada Raja Hutan karena kau sudah mencuri di rumahku. Eits, aku juga akan melapor pada Raja Hutan karena kau sudah merugikanku. Bisa-bisanya kau membuat jendela yang rapuh sehingga membuatku terluka. Hari berikutnya, kelinci dan Rubah menghadap Raja Hutan. Akan tetapi, yang duduk di singgasana itu bukanlah si singa, melainkan si monyet. Apakah kalian belum mendengar kabar kalau mulai hari ini akulah yang menjadi Raja Hutan? Tanya monyet. Kemudian si monyet meminta Rubah dan kelinci untuk mengatakan permasalahannya. Setelah mendengar cerita itu, si monyet pun berkata, dalam kasus ini tentu saja kelinci yang bersalah. Ia telah membangun rumah dengan ceroboh sehingga merugikan orang lain. Loh, bukankah Rubah yang bermaksud jahat? Seharusnya ia yang mendapatkan hukuman, kata kelinci. Kelinci tentu saja tidak terima dengan keputusan itu. Sedangkan Rubah kini bisa terkikik puas. Monyet tetap bersikeras untuk menghukum kelinci dan memintanya untuk membayar ganti rugi. Selama 1 bulan, kamu harus menyediakan makanan kesukaan Rubah, membersihkan rumah Rubah, dan menemani Rubah kemanapun ia pergi, kata monyet. Sungguh tidak masuk akal. Aku tidak bisa menang melawan Raja Hutan yang bodoh ini. Jadi, lebih baik aku ikuti saja permainannya, pikir kelinci. Kelinci kemudian menjelaskan, sebenarnya rumah itu dibangun oleh kerbau si tukang kayu. Saya hanya membayar kerbau saja, maka seharusnya kerbau yang mendapatkan hukuman. Oh, begitu rupanya, sahut si monyet sambil mengangguk-angguk kepala. Kalau begitu, panggil kerbau sekarang juga, lanjutnya. Kerbau pun dipanggil untuk menghadap Raja Monyet. Ia datang dengan wajah bingung dan penuh tanda tanya. Mengapa aku dipanggil? Pikir kerbau. Kerbau kemudian memberi kode pada kelinci. Dan kelinci membalasnya dengan kedipan mata seolah berkata, ikuti saja permainannya.
Mengapa kau membangun jendela yang begitu rapuh sehingga merugikan rubah yang hendak mencuri? Tanya Raja Monyet. Dalam hatinya, kerbau bertanya, apakah ucapan raja ini tidak salah? Namun, kerbau tetap mengikuti saran kelinci. Ia menjawab, dulu saat bekerja, perhatian saya teralihkan. Ada kerbau cantik yang lewat membuat saya tidak berkonsentrasi. Raja Monyet lantas memanggil kerbau cantik. Sesampainya di sana, Raja Monyet justru memandanginya dengan ragu. Apakah kerbau yang ini yang kamu anggap cantik? Tanya Monyet. Kerbau jantan pun mengangguk dengan mantap. Saat itu, ia memakai syal berwarna merah yang sangat menawan. Wah, cantik sungguh luar biasa, katanya. Raja Monyet pun membentak si kerbau cantik. Mengapa kamu memakai syal sehingga membuat kerbau lain tidak fokus? Itu artinya kamu harus siap memperoleh hukuman. Apa? Hukuman? Teriak kerbau cantik. Ia terkejut mendengar hal itu. Karena merasa tidak terima, kerbau cantik memarahi kerbau jantan dan kelinci. Apa maksudnya ini? Mengapa aku harus yang dihukum? Aku tidak melakukan pelanggaran apapun. Aku hanya memakai syal favoritku, kata kerbau cantik. Kerbau jantan dan kelinci pun mencari cara untuk menyelamatkan si kerbau cantik. Akhirnya, kerbau jantan meluapkan rasa kesalnya pada Raja Monyet. Kau sungguh tidak adil dalam membuat keputusan. Sejak awal, rubah yang bermaksud mencuri. Jadi seharusnya ia yang mendapatkan hukuman. Namun, mengapa justru hewan lain yang disalahkan? Tanya kerbau jantan. Begitulah aturan dunia. Kalian harus menerimanya, sahut Raja Monyet. Para hewan yang tidak bersalah pun merasa sedih mendengar ucapan si Raja Monyet. Bagaimana agar aku agar aku dan para kerbau bisa lepas dari hukuman ini? Akankah tipu muslihat harus dibalas dengan tipu muslihat? Gumam kelinci. Kemudian kelinci teringat akan suatu hal. Tunggu, bukankah si kerbau cantik mendapatkan syal itu dari nenek rubah saat masih hidup? Tanya rubah. Benar juga. Kau kelinci, sahut kerbau cantik. Jadi, apakah artinya kita harus mendatangkan nenek rubah? Kelinci bertanya kembali. Oh lala. Rubah jadi marah setelah mendengar ucapan kelinci. Bagaimana mungkin mendatangkan nenekku yang sudah meninggal? Tanya rubah. Rubah kemudian menghasut Raja Monyet. Ini ada ide yang mustahil, Raja. Tolong jangan dengarkan kelinci, katanya. Kelinci dan kerbau jantan pun berbicara. Kami rasa tidak ada yang mustahil, Raja, kata kerbau jantan. Iya, sebagai cucunya, rubah bisa diminta untuk bertanggung jawab atas masalah ini. Mudah bukan? Tanya kelinci. Raja Monyet pun menganggukkan kepala. Ia mulai terhasut. Artinya, rubah yang pantas mendapatkan hukuman, katanya. Kau ini sangat mudah dipengaruhi. Sangat tidak cocok menjadi raja hutan, kata rubah. Ia giliran marah pada saat Raja Monyet kemudian pergi dan meninggalkan si Raja Monyet yang bengong sendiri. Apakah ucapan rubah benar? Tanya si Raja Monyet pada kelinci serta kedua kerbau itu. Iya, para hewan mengangguk. Monyet pun malu sendiri karena sikapnya yang tidak bijak. Tamat. Dunia yang terbalik.